meluangkan waktu kita seperti kita serius beribadah mendengarkan materi kali ini. Yeah, today God will give you special grace. Dan bisa menerima anugerah yang sangat terkhusus untuk kalian. Yeah, Gospel chart number 1. Diagram Injil bagian yang pertama. Principle of God's creation and His reign. Yaitu prinsip penciptaan dan kekuasaan Allah. So Gospel Recording in chart progress. can help us to see who man is. Jadi diagram Injil ini membantu kita untuk dapat melihat manusia What problem is, dan masalahnya. and what is the solution. Kemudian apa yang menjadi solusinya? Yeah, number 1, man's creation of God. Yang pertama yaitu penciptaan Allah akan manusia. So if you can understand this, you can understand who man is. Jadi kalau kalian paham tentang ini, berarti kalian juga paham tentang manusia yang sebenarnya. In Genesis 1:1, Bible says, God created the heaven and the earth. Dan pada Kejadian pasal pertama ayat yang pertama dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. So heaven means spiritual world. Jadi surga itu menggambarkan dunia rohani. Earth means physical world. Dan bumi itu menggambarkan dunia fisik. Heaven is a place where God exists and His angels. Di surga di mana Allah dan malaikat berada. And this world is transcendent. Dan dunia itu dunia transcendent. Here is no time, no space. Tidak ada ruang, tidak terlampaui ruang dan waktu. And this world is infinite. Dan tidak terbatas. All resources are unlimited. Semua sumber daya tidak terbatas. God's love, God's power, God's wisdom. Jadi kasih Allah dan hikmat Allah semua tidak terbatas. And this world is eternal. Dan dunia ini adalah dunia yang kekal. There is no death. Tidak ada kematian. And then God created the earth. Kemudian Allah menciptakan dunia fisik ini. All creature and man are living here. Di dunia fisik. But this world is immanent. Tetapi dunia ini dunia yang imanen. It means here everything is limited by time and space. Jadi segala sesuatunya terbatas ruang dan waktu. And all resources are finite. Dan segala sumber daya berkekurangan. It means everything has deficiency. Artinya segalanya itu berkekurangan. And this world is not eternal, but this world is a temporal. Dan dunia Temporary ini world. bukan dunia yang kekal, tetapi dunia yang sementara. That's why in this earth everything meets death. Dan semua yang berada di bumi pasti akan mati. And among all creatures on earth, God created man in a special way. Di antara segala ciptaan Allah, Allah menciptakan manusia dengan sangat spesial. Genesis 1:27 says, God created man in the image of God. Dan dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. God created man to man have a fellowship with God. Enjoy God. Allah menciptakan manusia supaya manusia dapat bersekutu dengan Allah. Know God, worship God. Mengenal Allah dan menyembah Allah. That's why Genesis 2:7 says that man has not only body, but God breathed his life, his breath in man, and man became a living being, a living Jadi soul.
dalam Kejadian 2 ayat 7, alam ciptakan manusia bukan hanya sekedar tubuh fisik saja, tetapi Allah mengembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Even man has body and lives on earth, but God created man to know God and enjoy all spiritual blessings in heaven. Allah menciptakan manusia memang mempunyai tubuh fisik ini di dunia ini, tetapi Allah menciptakan manusia untuk mengenal Allah dan menikmati berkat-berkat rohani di dunia rohani. That's why you can see dotted line here. Dan dari sini kita bisa melihat garis putus-putus. It means in the beginning these two worlds, they were connected to each other. Jadi artinya pada sejak semula ini adalah dua dunia yang berbeda tetapi saling terhubung. Man worship God, enjoy spiritual blessings. God bless man. Dan manusia ini menyembah Allah, menikmati berkat dunia rohani, dan Allah akan memberkati manusia. That's why in Genesis 1:28 it says, God said to man and God blessed man. Karena itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, Allah berfirman kepada manusia dan memberkati mereka. So originally there was a communication between God and man was receiving God's blessings. Dan secara sederhananya ini adalah percakapan Allah dengan manusia dan manusia itu menerima berkat. And God gave man commandment to rule over all creatures on earth instead of him. Dan Allah berfirman kepada manusia supaya berkuasa atas ciptaan yang lain. Yeah, that's why you can see it more detailedly in Psalm 8:4. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi itu terdapat dalam Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 8. And then God created a covenant between him and man. Kemudian Allah menciptakan perjanjian, membuat perjanjian antara manusia dengan Allah. For man eternally enjoys this fellowship with God, receives spiritual blessings. Man, he had to fulfill the obligation. Jadi untuk manusia dapat menikmati berkat dari dunia rohani dan bersekutu dengan Allah untuk selamanya, manusia itu harus taat atau patuh kepada kontrak itu. Yeah, to maintain this relationship with God, man had to follow the God's commandment. Dan untuk menikmati berkat-berkat ini, maka manusia itu harus mengikuti firman Allah. In other words, man must always receive reign of God and obey God. Dengan kata lain, manusia itu hanya memandang Allah saja dan patuh kepada Allah. Only then man can eternally enjoy fellowship with God, relationship with God, and receive God's blessings. Dengan cara itu, selamanya manusia bisa bersekutu dengan Allah, menikmati berkat dunia rohani. So this covenant talk about relationship between God and man. Jadi perjanjian ini berbicara tentang hubungan antara Allah dengan manusia. So let's see how God reigns, God's reign. Jadi yang kedua, kita akan melihat prinsip kekuasaan Allah. Correct relationship between God and man. Hubungan yang benar antara Allah dan manusia. So we see God, man, and all creature. Jadi ada Allah, manusia, dan ciptaan. So God, he is a creator. Jadi Allah adalah pencipta. Man, he is a creature. Manusia adalah ciptaan. God, he is a ruler of everything. Allah adalah penguasa dari segalanya. But man, he was entrusted to rule everything instead of God. Dan manusia diberinya kuasa untuk menguasai segala ciptaan yang lain di bawah Allah. That's why we say man, he is a practical ruler.
Dengan kata lain kita sebut manusia itu sebagai wakil penguasa. And God is a master, but man, he is a servant. Dan Allah itu sebagai Tuhan dan manusia itu sebagai hamba. So according to these positions, we can find a relationship between God and man. Dan berdasarkan hubungannya statusnya seperti ini, kita dapat menemukan hubungan antara Allah dengan manusia. So man as a creature, to live, to enjoy spiritual blessings, he has to rely on God. Karena manusia ini sebagai ciptaan, dia harus menikmati berkat rohani. Karena itu ia harus bergantung kepada pencipta. To maintain relationship with God, to enjoy spiritual blessings, he needs obey to God. Jadi untuk maintenance hubungan antara Allah dan manusia, manusia harus taat kepada Allah. And as a servant, man, he has to serve his master. Dan sebagai hamba, manusia harus melayani Allah sebagai tuannya. So these three are obligation of man according to relationship with God. Jadi tiga hal ini itu adalah kewajiban manusia berdasarkan perjanjian yang Allah berikan. And if man commit his obligation, he can have relationship with God. Ketika manusia ini memenuhi kewajibannya, maka ia dapat berhubungan dengan Allah. And then God, he plays his role in this relationship. God gives spiritual blessings to man. Dan Allah akan melakukan perannya untuk memenuhi kewajiban manusia, yaitu dengan memberikan berkat rohani. And when man receives the spiritual blessings, man can overcome his own limitations and fulfill God's commandment on this earth. Dan ketika manusia ini memenuhi kewajibannya, maka dia bisa menikmati berkat rohani dan melampaui keterbatasannya di dunia fisik ini. I think we have the same right now. Ya, Yeah, I think we do the same right now these days. Yeah. apakah sekarang posisi kita sama seperti ini dengan tiga hal ini, bergantung, taat, dan masih melayani? We all rely on God. We all obey His word. We all serve Him. Apakah kita bergantung kepada Allah, kita taat kepada Allah dan melayani Allah? And when we receive spiritual blessings, we can overcome our own limitations. We can fulfill God's commandment about evangelism, missions. Karena dengan memenuhi kewajiban kita ini, kita bisa menaklukkan, menguasai ciptaan lain berdasarkan dengan perintah Allah. And after man receives God's blessing, he can conquer and rule over all the creatures on earth. Dan ketika manusia ini menerima berkat dari Allah, maka manusia dapat berkuasa dan menaklukkan ciptaan yang lainnya. And then all creatures will provide for man like material or physical benefits for living on this earth. Dan ciptaan lainnya akan memberikan keuntungan fisik dan materi kepada manusia. So Genesis chapter 7 covenant talked about this part, about relationship. Jadi Kejadian pasal 2 ayat 7 ini, perjanjian ini berbicara tentang hubungan ini. So God said to man, you can eat from any tree in the garden, but you shouldn't eat from the knowledge of good and evil, because when you eat of it, you will surely die.
Dan Allah berfirman kepada manusia, kamu boleh makan semua yang ada di taman ini, tetapi janganlah kau makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ketika kamu memakannya, pastilah engkau akan mati. So man, in the beginning, he trusted God, he obeyed God's word, and he served God. He ruled over all the creatures on earth. Dan manusia ini sejak awal diciptakan Allah untuk bergantung, taat, dan melayani Allah dan berkuasa menaklukkan ciptaan yang lainnya. That's why that time man, he could maintain relationship with God and enjoy spiritual blessings. Dan ketika manusia ini bisa menjaga hubungannya dengan Allah, maka dia bisa menikmati berkat rohani. So this is a principle of life for man. Dan inilah prinsip kehidupan manusia. And this is a principle of happiness. Dan ini juga prinsip kebahagiaan. Once this principle is destroyed, man dies. Man is unhappy. Jadi ketika salah satu prinsip ini hancur, rusak, maka manusia tidak lagi berbahagia, manusia itu akan mati. So from here we can understand who man is. Dari sini kita akan memahami manusia yang sebenarnya. Man is a spiritual being who was created to live with God. Manusia adalah makhluk rohani yang diciptakan yang dapat berhubungan dengan Allah. These days people say, oh, I believe in God. Saat ini orang-orang berkata, oh ya aku percaya kepada Allah. But we must understand correctly what it means to believe in God. Tetapi harus memahami dengan benar percaya kepada Allah seperti apa. Like original man, worship God, have fellowship with God, and enjoy spiritual blessings. Seperti manusia mula-mula menyembah Allah, mempunyai persekutuan dengan Allah dan menikmati berkat rohani. And man, he's supposed to have covenantal relationship with God. Dan manusia mempunyai perjanjian untuk bisa menjaga hubungannya dengan Allah. Yeah, rely on God, obey God's word, serve God. Bergantung kepada Allah, taat kepada firman Allah dan melayani Allah. And also we can understand from the chart number 1 that there is a spiritual world. Yang dapat kita pahami dari diagram Injil yang pertama ini yaitu dunia rohani. And there are spiritual beings like God, like angels. Dan juga makhluk rohani seperti Allah, malaikat. And there is a spiritual blessings man supposed to enjoy. Dan juga berkat-berkat rohani. And there is a spiritual problem. Dan juga masalah rohani. What is a spiritual problem? Apa itu masalah rohani? For man, the biggest problem is not to have relationship with God. Dan masalah rohani manusia itu tidak dapat lagi bersekutu dengan Allah. No covenantal relationship with God, no life, no happiness. Tidak ada lagi perjanjian dengan Allah, tidak ada lagi hubungan dengan Allah, tidak ada lagi kehidupan dan tidak ada lagi kebahagiaan. Yeah, so the gospel chart has a purpose. We can change our perspective towards man, towards life, towards value. Jadi melalui diagram Injil ini kita bisa melihat cara pandang kita akan manusia sebenarnya, dunia rohani sebenarnya. Nanti kita melihat dari sini ada sesuatu yang berharga. Yeah, but this is how it was in the beginning. But Ini the problem sudah came. ada sejak semulanya, This world has been fallen. tetapi dunia ini telah jatuh. Like originally, as you see, there was a dotted line. These two worlds, they were connected to each other. Dan diagram pertama kita dapat melihat di garis tengahnya itu garis terputus-putus sehingga dua dunia ini terhubung. But the problem came. Tetapi masalah itu muncul.
So above we see this is a heaven. This is Jadi a di atas itu bisa melihat itu surga, God's kingdom. kerajaan Allah. It means God reigns here. God reigns. Artinya di mana Allah berkuasa. But this earth became Satan's kingdom. Dan dunia ini menjadi kerajaan setan. It means Satan rules here. Satan Artinya reigns. setan berkuasa di dunia ini. If you look Isaiah chapter 60 verse 2, Dan kalau kita lihat Yesaya pasal 60 ayat 2, yeah, the Bible says, the darkness covered the earth. yang dikatakan Alkitab yaitu kegelapan menutupi bumi. Yeah, thick darkness covers the nations. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. So this world changed like this. Dan dunia ini berubah seperti ini. God is not reigning here anymore, but Satan reigns. Allah tidak lagi berkuasa di dunia ini, tetapi setan yang berkuasa. How did it happen? Apa yang terjadi? If you look Ezekiel 28 verse 13, we see the angel who praise God. Jadi kalau kita lihat di Yehezkiel pasal 28 ayat 13, maka kita melihat malaikat yang memuji Allah. And he was very, very beautiful, and he began to be arrogant in his heart. Karena dia begitu indah, akhirnya dia menjadi sombong di hadapan Allah. He decided he doesn't need to serve God anymore. He must receive serving of other angels. Artinya dia tidak ingin menyembah Allah lagi, sehingga ia ingin disembah dari malaikat-malaikat yang lain. In Isaiah 14, 12, 15, the angel, he committed sin in his heart. Dan kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15, malaikat itu jatuh dalam dosa. But there is no democracy in heaven. In heaven only one is reigning, is God. There can be two rulers. Tetapi tidak ada demokrasi di surga, karena itu di surga hanya Allah yang berkuasa, tidak ada penguasa yang kedua lagi. Of course, God didn't let him reign in heaven. That's why God chased him down to the earth. Karena itu Allah tidak ingin dia berkuasa di dunia atas lagi. Karena itu Allah mengusir malaikat ini ke bumi. And originally, this angel who was named Lucifer, Bible names him in a different way. Devil, Satan, old serpent, great dragon. Dan malaikat ini sebenarnya namanya Lucifer, tetapi ketika ia jatuh dia diberi nama yang lain, ular tua, naga, dan iblis. And if you look Genesis 1:2, it says, in the beginning there was darkness, chaos, void. So Satan, he already existed on earth as a darkness, chaos, and void. Dan kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat kedua dikatakan bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Dan artinya setan sudah ada dalam bentuk kosong, gelap gulita ini, dan sudah ada di bumi. And this Satan, he caused a Genesis chapter 3 incident. Dan setan ini menjadi inti dari peristiwa Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. You know this incident, right? Kita tahu peristiwa ini dengan sangat baik, kan? When Satan, he penetrated into snake and he tempted Adam and Eve. Setan ini merasuki ular kemudian menipu Hawa dan Adam. And the main point was God doesn't say truth, he lies. If you eat, you can become like God. Dan poin utama yang dikatakan setan ini yaitu
ketika kamu makan buah ini kamu sama seperti Allah karena Allah telah berbohong kepada kamu. So incident chapter 3, Genesis chapter 3, it's not about eating fruit. It's about Satan. He tempted man to destroy this covenantal relationship with God. Dan peristiwa dalam Kejadian pasal 3 ini bukan hanya sekedar memakan buah, tetapi setan menjebak atau menipu manusia untuk manusia ini merusak perjanjian dengan Allah. Yeah, in other words, you don't need to be in the position of creation, rely on God, obey God, serve. You can be like God. You can be like God. Dengan kata lain, dia merusak hubungan dengan Allah. Ya, artinya manusia tidak jadi ciptaan. Kau tidak perlu lagi bergantung, taat, dan melayani Allah. Karena engkau sendiri bisa sama menjadi seperti Allah. So always Satan, he attacks relationship, covenantal relationship between God and man. Ini setan ini selalu menyerang hubungan antara Allah dengan manusia. Yeah. How do you think, can man be a God? It's a lie. It's impossible. Jadi coba pikirkan bagaimana manusia bisa sama menjadi seperti Allah. Ini sangat tidak mungkin kan? That's why Genesis chapter 3 incident, it is like said, Hosea 6:7, for Adam, they have broken the covenant and were unfaithful to me. Dan merusak perjanjian ini sama dengan di Hosea 6 ayat 7. Jadi perjanjian di Adam mereka melangkahinya. In Genesis chapter 3, man receiving like a temptation from Satan, he confessed, I don't need God anymore. I want to be God. So this is the point. Jadi poin dari peristiwa Kejadian pasal 3 ini, manusia ini berpikir, oh aku tidak perlu lagi Allah karena aku bisa sama menjadi seperti Allah. But if man doesn't have correct covenantal relationship with God, he can be with God. That death will come, death. He will die. Dan ketika manusia ini tidak merusak perjanjian, tidak dapat lagi berhubungan dengan Allah, maka kebinasaan yang akan datang kepada mereka yaitu kematian. That's why we see that in the Genesis chapter 3 incident, what happened? The death came to man, death, because man, he destroyed relationship with God. Dan Kejadian pasal 3 ini datang kepada manusia, ini sebagai nasib dari manusia karena telah merusak perjanjian. You know, after Adam and Eve, they ate from the tree. Have they died? They haven't died, right? Dan ketika Adam dan Hawa ini memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, apakah mereka langsung mati? Mereka masih belum mati kan? But God said, you will surely die. But Adam and Eve, they didn't die. Dan Allah berfirman bahwa ketika kamu memakan buahnya pastilah engkau mati. Tetapi mereka tidak langsung mati. So we need to understand what death is. What death is. Dan kita harus memahami apa kematian itu sebenarnya. Because man, he is a spiritual being. For him, death means disconnection from the spiritual world. Disconnection from God and God's blessings. Karena manusia ini adalah makhluk rohani, maka manusia ini tidak dapat lagi terkoneksi dengan dunia rohani dan bertemu lagi dengan Allah dan menikmati berkat rohani lagi. That's why in Genesis chapter 3, disconnection from God, from spiritual world happened. Dan peristiwa dalam Kejadian pasal 3 ini tidak terkoneksi lagi dengan dunia rohani, dengan Allah, ini telah terjadi. And we call this original sin. Dan kita sebut ini sebagai dosa mula-mula. So after Adam and Eve, all people who are born on this earth,
They already are born disconnected from spiritual world. They neither know God nor have communication with Him. Setelah manusia yang terlahir dari Adam dan Hawa, mereka lahir dengan tidak terkoneksi lagi dengan dunia rohani. That's why in Romans 5:12 it says, through one man sin entered to the world. Through sin, death, and death came to all people because all have sinned. Dan kalau kita lihat dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-12 dikatakan, sebab sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa juga itu maut. Demikianlah maut menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. So we say that all people, they have inheritance of original sin. Karena itu semua orang mempunyai warisan, yaitu warisan dosa mula-mula. All people means you and me, Buddha, Muhammad, everybody. Semua orang jadi di sini yaitu saya dan dengan kalian, dengan Muhammad, dengan Buddha. Jadi artinya semua orang. That's why after Adam and Eve, all people, they are born here and they don't know God, God's blessings. They know only physical stuff, only physical world. Dan orang-orang yang telah lahir dalam dunia fisik ini, mereka tidak mengetahui lagi Allah, tidak mengetahui lagi dunia rohani. Mereka hanya mengetahui hal-hal duniawi saja. And when you talk about spiritual world, God, they are laughing because they think it's not exist. They never seen it. They don't know it. Dan karena mereka tidak mengetahui, mereka bisa berkata, oh Allah itu tidak ada. Karena apa? Mereka tidak pernah mengenal, tidak pernah mengetahui dunia rohani lagi. So the result of Genesis chapter 3 is man separated from God, man lives on this earth as sinner, and man lives under Satan's reign. Dan sebagai konsekuensinya dalam Kejadian pasal 3 ini, manusia ini terpisah dari Allah, manusia jadi orang yang berdosa, dan manusia ini di bawah kuasa setan. And after man dies, he goes to hell. Dan ketika manusia itu mati, maka manusia akan pergi ke neraka. So after Genesis chapter 3 problem, man he became very, very miserable in a very, very bad situation. Dan manusia ini setelah peristiwa Kejadian pasal 3 dia menjadi sangat buruk dan menjadi sangat lebih parah lagi. So the same for you. When you look at people, how do you think what problem is? Absence of money, or what's the problem for them? Sama dengan kalau kita melihat orang lain, kita melihat masalahnya, apakah masalah finansial, apakah ada masalah lain. Yeah, I think the biggest problem is they don't know God. They never experience God's blessings. They don't know God's love, God's power, God's wisdom. Dan menurut saya yang masalah terbesar manusia itu tidak mengenal Allah. Mereka tidak pernah mengalami kasih Allah, hikmat Allah, kuasa Allah, dan berkat-berkat dari Allah. But there is one more problem. After Genesis chapter 3 incident, man, he has a bad master. He is life master. Dan setelah peristiwa dalam Kejadian pasal 3, manusia ini mempunyai tuan yang buruk, ya, dirinya sendiri menjadi tuan. All people started living under the reign of Satan. Dan manusia ini hidupnya di bawah kuasa setan. Even we don't see Satan, but he is ruling, he is reigning on this earth. Walaupun kita tidak pernah melihat setan, tetapi setan itu berkuasa dalam dunia ini. And man cannot escape from his authority. Man is under his authority. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari otoritas setan karena dia berada di bawah kuasa setan. People don't know, but we know well. John 16:11, 2 Corinthians 4:4. Satan is he is a king. He is a god of this world.
Dan orang-orang tidak mengetahui ayat ini, Yohanes 16 ayat 11, 2 Korintus 4 ayat 4, bahwa setanlah menjadi penguasa-penguasa langit ini. And how does he reign? By the law of sin and death. Bagaimana setan berkuasa, yaitu dengan hukum dosa dan maut. All sinners, they are under law of sin and death. Nah, semua pendosa atau orang yang berdosa, mereka semua di bawah hukum dosa dan maut. Because the wages of sin is death. Karena upah dosa ialah maut. And all people, they live within law of sin and death. Nah, semua orang hidup di bawah hukum dosa dan maut. That's why if you see 1 John 3:9, all people who sinner, all people who sins, they belong to Satan. Dan kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan berasal dari iblis. Hebrews 2:14, man he is living under authority of Satan. Dan kalau kita lihat dalam Ibrani pasal 2 ayat 14, manusia hidup di bawah kuasa setan. And if originally man was serving God, was a servant of God, received blessings, but now man became a slave of Satan. Dan manusia mula-mula mereka melayani Allah dan menikmati berkat dari Allah, tetapi sekarang manusia menjadi budak setan. That's why our Lord Jesus Christ, he himself said, John 8:44, your father is the devil. Dan kalau kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 44 katakan iblislah menjadi bapa. Ephesians 2:2, now man he is living following the Satan in this world. Dan kalau kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 2 bahwa manusia itu mengikuti penguasanya sejak semula. And to man 12 life problems came. Dan untuk manusia 12 masalah itu muncul. First is a fundamental problem. Yang pertama itu masalah fundamental. It's a problem of inner world, fallen nature. Yaitu masalah batin dan natur dosa. Even nobody teaches, but all people they are born centered on themselves. Tanpa orang ajari, semua orang yang terlahir, mereka akan berpusat pada diri sendiri. Originally man he was centered on God and his word, his commandment, but now all people they are centered on themselves. Pada semulanya manusia mula-mula diciptakan untuk berpusat kepada firman Allah, perintah Allah, tetapi ketika manusia itu jatuh, manusia berpusat pada dirinya sendiri. Originally man was enjoying spiritual blessings and he was ruling over physical world, but now all people they are centered on physical world. Pada mulanya manusia diciptakan untuk berpusat pada berkat rohani dan menaklukkan berkuasa atas ciptaan yang lainnya, tetapi sekarang manusia hanya berpusat pada hal fisik dan materi. Originally man was a servant and was serve God for God's glory, but now all people they are based on world success to have own fame, Jadi manusia itu pada mulanya diciptakan untuk menjadi hamba dan melayani Allah untuk kemuliaan Allah, tetapi sekarang manusia diciptakan hanya untuk kesuksesan duniawi, hanya untuk mencari keberhargaan dirinya. So we say this is Satan's trap. Kita sebut ini sebagai jebakan setan. Even now, this is what Satan uses to disconnect man from God. Dan inilah yang setan lakukan sampai saat ini ya, itu untuk tidak mengkoneksikan lagi hubungan antara manusia dengan Allah. No need to serve God. You can be like God. You are the master of your life. Tidak perlu lagi melayani Allah karena engkau bisa sama menjadi seperti Allah, kau bisa melayani dirimu sendiri. You just look at the books. All books about
self-development, success, they talk about the same. You have potential. You are giant. You can do. It means you don't need God. You can be like God. Jadi kalau kita lihat buku-buku saat ini hanya berbicara tentang pengembangan diri dan tidak berbicara tentang Tuhan, karena berbicara tentang potensial dalam diri, kamu bisa melakukan ini itu tanpa melayani Tuhan sekalipun. Satan makes people be absolutely ignore about spiritual world, spiritual blessings, but focus only on physical stuff, only physical, physical benefits. Dan setan membuat manusia itu secara mutlak mereka tidak mengetahui pengetahuan rohani, dunia rohani, berkat-berkat rohani. Tetapi setan itu membuat manusia hanya berpusat pada hal-hal duniawi, keuntungan fisik saja. And also Satan, he planted lies into man. He said, if you reach worldly success, you can be happy. You can be in safety. It's all lie. Dan apa yang ditanamkan setan kepada manusia yaitu tentang kesuksesan duniawi. Ketika kamu sukses dalam dunia ini, kamu akan berbahagia. So we see that these three things, they are really imprinted in man, imprinted. Nobody teaches, but already these three things are in man, in his inner world. Dan tiga hal ini tanpa diajarin sekalipun, ini sudah tertanam pada manusia sejak dilahirkan, dan inilah tiga hal ini yang setan terus tanamkan kepada manusia. And the same for us. Why do we need training? Because still these three things are imprinted in us. Sama seperti kita, kenapa kita memerlukan pelatihan? Karena tiga hal ini masih tertanam dalam diri kita. Sometimes we don't choose God's word, God's will, but we follow our own plans, our own will. It's miscentredness. Seringkali kita tidak melakukan berdasarkan firman Tuhan, kehendak Tuhan, tetapi berdasarkan rencana kita, keinginan kita, sama halnya dengan tiga hal itu. Yeah, the same. Still Satan attacks us through concentration on physical stuff instead of spiritual blessings. Dan sama juga setan menyerang kita untuk hanya berkonsentrasi pada hal-hal fisik tanpa mengetahui hal-hal rohani. Yeah, that's why through training we need change our imprints. Dan melalui pelatihan kita harus mengubah apa yang tertanam dalam diri kita. And this fundamental problem hasn't existed long time ago. No, it still exists even now. So we say it's long-standing problem. Apakah masalah ini sudah berlalu dengan waktu yang lampau? Tidak, masalah ini masih ada sampai saat ini. Karena itu masalah-masalah ini kita sebut masalah untuk waktu yang lama. So this long-standing problem became a culture. Jadi masalah untuk waktu yang lama ini menjadi budaya. That's why for people it's naturally that stress their own opinion, focus only on material, reach success. For them it's natural. It became a culture, life culture. Karena itu manusia sejak mereka dilahirkan, mereka akan berpusat pada kesuksesan duniawi, hal-hal fisik. Karena apa? Karena ini sudah menjadi natur mereka. That's why to reach this, you can see people, they go to shaman, fortune tellers, and they worship idols. Jadi kalau kita lihat dalam ketiga ayat ini, orang-orang pergi ke perdukunan, peramal, dan berhala. That's why go to shaman, worship idols, it's normal. Why? Because everybody wants to reach their own, everybody wants to have good physical life and reach success.
pergi ke perdukunan, peramal, dan berhala itu sangat normal bagi mereka. Karena apa? Mereka ingin mempunyai kekayaan dengan dirinya sendiri, ingin mempunyai hidup yang baik, ingin mempunyai kesuksesan duniawi. That's why if you look at the politics, society, economics, it all talks about this. Live good, reach success, have be financial stable life, to have a financial stable life. Jadi kalau kita lihat tiga hal ini, yaitu politik, sosial, ekonomi, semua mengacu pada hidup yang baik, bagaimana menjadi sukses dengan kekayaan, bagaimana menstabilkan ekonomi, seperti itu. Yeah, look at what people are teaching in this world. If you go to school, study well. If you go to university, study well. Why? Have a good job. Why? Have a good salary. Why? To buy a good house. Why? To be successful. It's politics, society, economics. It's all about this. Me, physical, and success. Jadi kalau apa yang terjadi saat ini, kita pergi ke sekolah harus belajar dengan baik, kita berkuliah harus belajar dengan baik. Kenapa? Agar dapat pekerjaan yang baik, untuk dapat gaji yang bagus, untuk bisa beli rumah yang baik, dan untuk mempunyai jabatan yang bagus. Karena apa? Ini yang diajarkan tentang berpusat pada diri sendiri, materi, dan ekonomi. That's why we say this worldly culture is Satan's frame. Jadi budaya dunia ini kita sebut sebagai kurungan setan. So Satan, he framed all people within the culture. Jadi setan itu menguasai manusia dengan budaya. That's why people don't have time to think about spiritual things. They are very busy with studying, doing social life, making money. So this is how Satan framed people not to know spiritual world and God. Jadi saat ini orang-orang sangat sibuk dengan kehidupan sosialnya, dengan bagaimana dia mengumpulkan uang untuk kehidupannya, dengan pelajarannya. Inilah yang menjadi kurungan setan. Setan mengurung mereka dengan hal-hal fisik sehingga manusia ini tidak lagi berpusat pada hal-hal rohani dan tidak mengetahui lagi Allah. That's why this world, Satan's culture, rooted down in us as well. Roots. Dan budaya duniawi ini yang sudah berakar mendalam dalam diri kita. Yeah, the same. Be careful about your kids. If your kids couldn't root down in the gospel, they will go to world. And they will be rooted down in the worldly culture. Sama dengan anak-anak kita, jika anak kita tidak tertanam dengan Injil sejak dini, maka akan berakar dengan budaya duniawi ini. And as a result, individual problems came to man. Dan sebagai akibatnya, masalah pribadi ini muncul kepada manusia. You know well, this is a 6 states of unbeliever. Ya, seperti kita ketahui dengan sangat baik, ada 6 status kehancuran pribadi. Yeah, I will not tell you know well. Saya tidak akan menjelaskan ini secara detail. So this is a Satan's snare. Dan 6 status orang tidak percaya ini adalah jerat setan. Living without God, worshiping idols, have a mental problem, physical disease, die, go to hell. It became a imprint. It became a nature of man. Nature. Jadi hidup tanpa mengetahui Allah, masalah mental, masalah fisik, berbeban berat, stres, ini menghampiri manusia. Dengan mereka hidup seperti ini lah yang menjadi natur mereka. People living in suffering and they think it's fine because they don't know how to live normally. So it became a nature. Karena mereka hidup menderita sejak semula, mereka tidak mengetahui Allah. Inilah yang menjadi natur manusia. So if we describe man's state
after Genesis chapter 3, we can say like this. He is within 3, 6, 11 problem. Jadi kalau kita gambarkan masalah manusia setelah peristiwa kejadian pasal 3, jadi lingkaran besar ini adalah masalah 3, 6, 11. And then he is within frame of Satan's culture, 13, 16, 19. Dan ini menjadi kurungan setan, yaitu 13, 16, dan 19. And his life is within 6 states of non-believer. Dan ini ada jerat setan, yaitu dengan 6 status kehancuran pribadi atau 6 status orang tidak percaya. So if you say spiritually, it's total corruption of man. Jadi kalau kita lihat ini secara sesama, ini adalah sudah jatuh secara penuh, secara seluruhnya ini sudah jatuh. Yeah, there was one Christian scholar, John Calvin. He said, man is totally corrupted, totally sinner, totally. Oh, this is a state. Dan kalau menurut John Calvin, jadi secara total manusia itu telah jatuh, telah jatuh dalam dosa. So we can say that inner world of man, and then culture of the world, and also life of man is totally under Satan. Dengan kata lain, ini kita sebut masalah batin, masalah budaya duniawi, dan ini hidup manusia. Karena ini naturnya nih benar-benar sudah jatuh. So we can say like this. This is a kingdom of God. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, yang di atas yaitu kerajaan Allah. Kingdom of God. All spiritual blessings are here. Segala berkat rohani ada di sini. But man is separated from the spiritual world and spiritual blessings. Tetapi manusia ini telah terpisah, sehingga manusia juga terpisah dari berkat-berkat rohani. But man, he lives here on this earth. Dan manusia hidup di dalam bumi ini. And sometimes people, they go to church. Dan orang-orang pergi ke gereja. But even if they go to church talks about physical blessings. Yeah, physical blessings. Jadi orang-orang pergi ke gereja pun mengajarkan hanya berkat-berkat jasmani. About that you need fulfill your needs. You need fulfill your needs. Dan harus memenuhi keinginanmu. Fulfill your needs. Then church talks about, you need to have a good relationship, interpersonal relationship. Dan kamu juga harus mempunyai hubungan yang baik dengan sesama. And then church talks about, you need to reach your goal. We say self-esteem. Dan kamu juga harus mempunyai memenuhi harga dirimu. Yeah, you need to be successful. Self-actualization. Dan harus memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. So you know this, right? This is a Maslow pyramid. Dan inilah piramid Maslow. So if you go to church talks about this. Believe in Jesus, your problem will be solved. Believe in Jesus, you will receive blessings. You will be successful. Jadi inilah yang diajarkan gereja ketika kalian pergi ke gereja. Ketika kamu percaya kepada Yesus, maka masalahmu akan diselesaikan, penyakitmu akan disembuhkan. How do you think? Be successful, have satisfied your needs. Is it blessing for man? Nah, coba kalian pikirkan untuk datang kepada Allah, nanti bisa sukses dan segala kebutuhan kita akan terpenuhi. Ini apakah yang menjadi berkat manusia?
man, he's still under Satan reign. It doesn't matter how much money, fame, success he has, he will be still unhappy. Tapi ingat, manusia itu masih hidup di bawah kuasa setan. Jadi tidak peduli seberapa banyak uangmu, kesuksesanmu, itu tetap saja kalian masih di bawah setan. For man, blessings is restore relationship with God and enjoy spiritual blessings. Dan apa yang menjadi berkat manusia yaitu memulihkan hubungan dengan Allah untuk dapat menikmati berkat rohani. You need to understand how Satan works, Satan's strategy. Inilah bagaimana setan bekerja dan inilah menjadi strategi setan. First, he works as a darkness, through darkness, Dan dia bekerja melalui kegelapan and then through disbelief, dan melalui ketidakpercayaan and then through the divination. Divination. He divides. dan melalui keterpisahan, memisah-misah. So Satan always close our spiritual eyes. We can focus only on this world. Dan setan selalu menutup mata kita akan dunia rohani sehingga kita hanya berpusat pada hal-hal fisik. Satan always gives us disbelief about God's spiritual world. Dan setan selalu memberi kita ketidakpercayaan tentang dunia rohani dan berkat Allah. And also Satan, he divides us from spiritual world. He makes us be obsessed or be addicted to the worldly things. Dan setan berusaha memisahkan kita dari dunia rohani sehingga kita hanya terobsesi atau kecanduan dengan hal-hal duniawi. But man never can be happy if he is out of spiritual world and spiritual blessings. Tapi manusia tidak akan pernah berbahagia ketika ia terpisah dari dunia rohani dan berkat rohani. That's why John 6:33. John. Wait a minute. Yeah. John 6:63. Jesus, he said, "Spirit gives life, flesh counts for nothing." Dan kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63 dikatakan daging sama sekali tidak berguna. I apologize. Correct. 6:63. Yeah, that's why we need to understand the problem of the man. Karena itu kita harus benar-benar mengerti masalah yang ada di pada manusia. So man, he must be with God, enjoy spiritual blessings. Karena manusia harus bersama-sama dengan Allah dan menikmati berkat rohani. But after Genesis chapter 3, people are totally disconnect from spiritual world and spiritual blessings. Tetapi setelah peristiwa Kejadian pasal 3, manusia benar-benar terpisah dari dunia rohani dan berkat rohani. And they are living within Satan's culture. Dan mereka hidup dalam budaya setan. That's why they are unhappy, they live unhappily, and they go to hell. Dan mereka hidup tidak berbahagia dan akhirnya mereka mati dengan pergi ke neraka. So what is the solution? Dan apa solusinya? We need to restore kingdom of God in our life. Kita harus memulihkan kerajaan Allah di dalam hidup kita. Can man do it by himself? Dan manusia tidak bisa melakukan dengan dirinya sendiri. This is the reason why God sent Christ. Karena itu alasan kenapa Allah mengutus Yesus Kristus. Through Christ, kingdom of God is being restored. Karena hanya melalui Kristus saja kerajaan Allah itu akan dipulihkan. Through Christ, Satan's reign will be destroyed. Dan hanya melalui Kristus kuasa setan itu akan dihancurkan. Through Christ, I can restore covenantal relationship with God. Dan melalui Kristus bisa memulihkan hubungan kita dengan Allah. Yeah.
Good job. 1 hour. We finished this workshop. Ya, Fova workshopnya sampai di sini. So gospel chart, it's not about receive grace for one time. Dan diagram Injil ini bukan hanya sekedar kita menerima anugerah. Gospel chart, it's about changing my perspective towards world, people, problem, solution, like that. Tetapi diagram Injil ini mengubah cara pandang kita akan melihat orang, masalah, dan solusi. So the gospel chart number 1 and 2, this is the introduction to the gospel chart number 3. Jadi diagram Injil bagian pertama dan kedua ini adalah pendahuluan atau pengantar dari diagram Injil bagian 3. If you don't understand problem, you can understand solution. Karena kalau kita tidak memahami masalahnya, bagaimana kita bisa memahami solusinya? So gospel chart number 1 and 2 talks why Jesus was talking about the kingdom of God. Dan diagram Injil yang bagian 3 inilah alasan kenapa hanya berbicara tentang kerajaan Allah. If we understand that this world is Satan's kingdom, then we can understand why we need kingdom of God. Kalau kita memahami bagaimana setan berkuasa bekerja ini, maka kita akan juga memahami kenapa kita memerlukan kerajaan Allah. Yeah, I finished. Let's pray. Workshop Papa sampai di sini. Yeah, dear Mari God, kita berdoa. thank you for this time. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur atas waktu kali ini. May gospel chart make our perspective biblically. Biarlah melalui diagram Injil ini bisa mengubah cara pandang kami secara alkitabiah. And make us witness of Christ till the very end. Dan menjadikan kami sebagai murid Kristus sampai pada akhir zaman. Yeah, we give you thanks in the name of Jesus Christ, we pray. Dan kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Yeah, amen. Thank you. Amin. Terima kasih.